Bang, masih seputar Gibran nih Bang, kita bahas lagi Bang. Nah, Ini bukan gosipin Gibran terus kita kan? enggak juga gitu kan. Hmm. Nah, tapi kok kabarnya memang lagi rame Bang, karena eh, media asing juga menyoroti hal ini Bang. Nah, ini dari pojok satu juga dikabarkan tuh Bang, Gibran cawapres dan dinasti keluarga Jokowi disorot media asing. Nah, judul-judulnya mengerikan semua Bang. Coba Bang, kok sampai segitunya media asing sama negara kita nih Bang? Gimana Bang? Ya, pertama gini, kalau media asing menyorot itu, ya kemungkinan besar itu berarti ini sesuatu yang unik, yang apa namanya, sesuatu yang besar lah pokoknya ya. Nah, kenapa dikatakan besar? Karena keputusan politik Pak Lurah ini itu di luar prediksi banyak orang. Oh, gitu Bang. Ya bayangin aja tadinya misalnya 3 periode, undang-undang 3 periode kan, Nggak jadi. nggak jadi. Terus yang kedua menunda pemilu, nggak jadi juga, kemungkinan nggak jadi ya kayaknya ya. Ternyata di balik itu dia nguras otak, nguras akal sampai akhirnya tadilah gitu ya. Kemudian lewat bantuan sang paman, ternyata bisa meloloskan putranya menjadi seorang cawapres. Nah ini memang di luar dugaan semua orang. Karena kalau saya baca gitu ya, di luar dugaan semua orang. Artinya ini penuh kejutan-kejutan politik dari Pak Lurah ini. Memang tampang sih biasa-biasa saja beliau itu ya, polos ya. Memang nyebut diri petugas partai, ya Bu Mega juga menyebut petugas partai. Tapi faktanya manuver-manuver politik itu dahsyat ya. Oke, nah berkaitan dengan media asing apa aja nih? Hampir semua media asing. Hampir semua tuh Bang. Mulai dari Amerika, kemudian Malaysia, ada Singapura, ada juga yang asing Jepang, Tokyo ya. Kita baca aja kali ya, biar syahdu ya. Sore ini kita baca berita tentang Gibran digosipkan oleh banyak media asing. Judulnya apa tadi di pojok satu itu? Gibran cawapres dan dinasti keluarga Jokowi disorot media asing. Judulnya mengerikan semua. Aduh, ini bahasa Inggris suka susah bacanya saya. Karena bahasa Inggris kali Bang ya. Lebih ke bahasa Sunda. Pojok1.id, sejumlah media asing menurunkan laporan yang menyoroti keluarga Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka. Itu setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Nah, kemudian tidak hanya Gibran Rakabuming Raka, sorotan juga ditujukan kepada Presiden Jokowi itu sendiri. Ya, salah satunya tentu saja adanya dugaan upaya pelanggengan kekuasaan. Pelanggengan kekuasaan, waduh. Ya, jadi memang dugaan kenapa banyak kemudian media asing memberitakan ini karena ada upaya melanggengkan kekuasaan, artinya merusak demokrasi. Demokrasi kan per 10 tahun sekali kan, ya, 5 tahun perpanjang lagi 5 tahun, ya setelah itu selesai. Kalau ini ada dugaan pelanggengan kekuasaan lewat anak cucu cicitnya, belum sampai cicit ya. Saya lanjutkan, seperti yang diunggah Time ya, majalah Time dalam artikel berjudul Indonesian Presidential Candidate Names Current Presidents Son as Running Mate, judulnya gitu. Dilansir pojok 1 dari JPN, artikelnya diunggah pada Senin 23 Oktober 2023. Nah, artikel itu bahkan secara khusus mengupas peluang Jokowi tetap memainkan pengaruhnya selepas berakhirnya 2 periode kepemimpinan. Jadi tetap berpengaruh. Nah, jadi Times dari Amerika ini menyoroti adanya peluang dugaan ya Presiden Jokowi memainkan perannya untuk memenangkan anaknya tadi. Dugaannya begitu ya, setelah dua periode dia memimpin. Mengamankan lah. Nah, walaupun sebenarnya Jokowi kan berkali-kali membantah dirinya cawe-cawe dalam penentuan capres-cawapres. Betul. Ini ada begini yang dikutip oleh Times itu ya. Namun Gibran sebagai wakil presiden bisa memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memainkan peran penting dalam mengarahkan negeri dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara setelah periode keduanya berakhir pada Oktober 2024. Jadi artinya setelah beliau berakhir selama 10 tahun dari menjabat, nah lewat anaknya ini didugaannya bisa memainkan peran dia terus. Jadi bisa berkuasa lewat anaknya. Kemudian ada nih, jadi fotonya ya, foto di New York itu di berbasis di Time itu
Fotonya Gibran, belakangnya Jokowi. Dengan subtitle itunya apa? Dinasti politik. Ya. Jadi memang membangun dinasti ya kalau kata Times ya. Kemudian kita cek yang lain ya, berita yang lain ya. Berita yang lain juga dari The Guardian. The Guardian, bukan Guardian ya. Joko Widodo son chosen. Joko Widodo son chosen as running mate for Indonesia presidential candidate Prabowo. Di artikel itu memberikan kayak orang Inggris ya, padahal orang Sunda. Di artikel itu memberitahukan tentang Gibran yang dipilih sebagai cawapres. Setelah itu kemudian munculkan kritik terhadap Jokowi yang dianggap sedang membangun dinasti politik di Indonesia. Itu kata The Guardian ya. Jadi anggap membangun dinasti politik. Sebenarnya hampir sama sih. Sementara Nikkei Asia juga, ini berita Nikkei ya, dari Nikkei Asia juga tak ketinggalan membuat ulasan tentang Gibran sebagai cawapres. Ini di Tokyo ya, berita Tokyo. Punya Jepang ya. Punya Jepang. Sedikit berbeda, media yang berbasis di Tokyo itu keputusan Gibran yang menerima pinangan mantan pesaing ayahnya di dua pilpres sebelumnya. Apa katanya? Kata Jokowi's son to make Indonesia vice president bid alongside father, old rival. Waduh. Kayak orang Inggris. Bener apa salah itu nyebutinnya ya? Tapi kalau salah dikit malum lah. Malum lah. Sudah. Tapi bisa sih bahasa Inggris harusnya. Gimana Bang? Terus. Nah, jadi mereka mengulas bahwa Gibran cawapres Prabowo itu akan menambah drama. Waduh. Di Pilpres 2024. Masa penuh drama semua negara kita. Jadi kenapa alasannya? Karena Jokowi merupakan kader PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan cawapres-cawapres. Jadi kalau yang tadi di ASEAN ya, yang berita di Tokyo itu, di satu sisi dia kan sebagai kader PDIP ngusung Ganjar Pranowo, tapi dia juga menjadikan anaknya sebagai cawapresnya Prabowo. Jadi kan kayak drama gitu. Jadi yang nggak drama tuh apa sih sebenarnya dalam semua drama demokrasi? Kemudian juga ini media asal Malaysia, The Straits Times. Oh, Straits, bukan stress ya. Straits Times. Yang tak ketinggalan ikut mengulas peristiwa tersebut. Media menuliskan dengan judul Prabowo Subianto meminang anak presiden sebagai cawapres. Defense Minister Prabowo to run for Indonesian President with Jokowi's son Gibran as Vice President ya. Selain itu media milik Singapura Press Holding Limited ya, itu juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalannya Gibran di cawapres. Nah, ada lagi nggak sih? Masih ada nggak? Ntar dulu. Dituliskan bahwa MK tuh Bang. Waduh, panjang di berita ini. Banyak. Bahwa MK dipimpin. Dituliskan dalam berita tadi Singapura tadi bahwa MK dipimpin adik ipar Jokowi, Anwar Usman. Ini Singapura lebih tajam lagi nyorotnya ya. Lebih menohok. Lebih menohok. Menurunkan syarat capres dan cawapres yang tadi 40 tahun, sekarang boleh 36 dengan syarat pernah menjadi wali kota, pernah menjadi kepala daerah. Kemudian ada lagi nih dari Al Jazeera juga sama juga. Gokil ya. Biasa beritain. Berarti gini, keputusan Jokowi keputusan Mahkamah Konstitusi atau keputusan Gibran menjadi cawapresnya Jokowi ini jakapres apa susah banget, terlalu cepat ngomongnya. Jadi keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo ini sangat mengguncang dunia rupanya ya. Berbagai media asing memberitakan. Apa yang soal Al Jazeera? Nah, Prabowo pick Jokowi's son as running mate in Indonesia presidential bid ya. Disebutkan bahwa keputusan menggandeng Gibran itu adalah upaya Prabowo mendapat suara dari pendukung Jokowi yang selama ini dukung Jokowi nomik. Itu sebenarnya pujian atau penghinaan sih Bang kayak gitu Bang? Jadi gini, ketika media asing memberitakan itu ada dua kemungkinan. Pertama, itu menjadi tekanan politik buat negara kita. Tekanan politik. Iya. Tadi kesel. Waduh, kalau harus minum dong. Belum datang minumnya. Jadi gini, media asing itu ketika memberitakan Indonesia misalnya, katakanlah membongkar aib presiden ya. Itu juga menjadi daya tawar politik. Daya tekan sebetulnya. Karena kita lihat kan sebenarnya memberitakan itu nggak jauh dari orang-orangnya Amerika kan.
Jepang, Malaysia, Inggris ya. Tapi berita-berita ini kan berita-berita yang memang sejalan dengan Amerika sebetulnya. Artinya kemungkinan besar ini sebagai penekan politik kepada Jokowi. Kalau macam-macam tak viralkan atau tak. Ini ada karena politik lah ya, ada maksud di balik itu. Tentu berita asing itu ya, ada maksud. Atau memang ada pihak-pihak yang memang dia concern membela demokrasi, bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi ini dianggap melanggar demokrasi. Gitu. Ya. Melanggarnya di mana? Ya tadilah politik dinasti kan. Setelah dia berkuasa 10 tahun kan sudah selesai, nggak usah ikut cawe-cawe lagi gitu kan. Artinya banyak pelanggaran demokrasi. Tapi apapun itu yang jelas dahsyat ya keputusan Pak Lurah ini membuat dunia jadi geger. Terlepas dari apa kepentingan media asing memberitakan ini, tapi yang jelas mungkin dalam sejarah perpolitikan dunia ya baru Presiden Jokowi kali ya yang membuat gebrakan luar biasa gitu. Baru di rezim ini. Setelah banyak drama macam-macam gagal, akhirnya kemudian anaknya malah mencalonkan diri menjadi cawapres. Dan yang uniknya dia tuh sebagai kader PDI yang mencalonkan Ganjar itu kok bisa-bisanya dia malah membiarkan anaknya menjadi cawapresnya Prabowo, lawan politiknya. Betul. Nah itu tentu yang membuat dunia menjadi geger sebetulnya. Jadi tidak bisa kita pandang sebelah mata nih. Kalau ini ya. Brilian kayaknya ya, dengan berbagai pengalaman dia selama 10 tahun itu dia belajar dari petugas partai menjadi penguasa partai seperti itu. Wallahu alam. Ya, namanya juga politik demokrasi Bang ya. Apapun bisa ya, demokrasi tidak ada kawan abadi, yang adalah kepentingan abadi. Kepentingan abadi yang ada begitu. Maka jadi walaupun ribut-ribut, walaupun apa gitu ya, yang penting ada kepentingan bisa dulu sih Bang. Jadi dalam demokrasi itu banyak politik kutu loncat, politikus kutu loncat. Sudahlah tikus dia loncat lagi kan? Baik Bang, makasih Bang. Semoga menjadi pencerahan nih bagi rakyat Indonesia, terutama netizen di luar sana ya. Tapi terakhir gini, sebenarnya kita muak lewat melihat politik demokrasi itu udah muak sebetulnya. Mudah-mudahan demokrasi ini segera kita kubur dalam-dalam, kita ganti dengan semoga bisa suatu bisa berubah jadi sistem Islam. Sistem Islam. Apa sistem? Ya sistem khilafah lah. Sistem khilafah. Oke. Baik Bang, nanti untuk mengupas tuntas tentang khilafah kita di rubrik yang lain. Siap, oke, siap. Aku netizennya udah antipati terhadap maklum banyak kan 90% cebongnya, 10% orang bener Bang. Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.